Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 56. Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-8. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, di sini kita berbicara tentang gunung Tuhan yang kudus. Dan gunung Tuhan ini akan disebut sebagai rumah doa. Sangat penting kita sekarang menambah jam-jam doa kita, ya. Bill Gates menghimbau seluruh pemimpin negara di seluruh dunia untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi yang selanjutnya yang dikatakan 10 kali lebih dahsyat mengerikan daripada COVID-19. Ya. Dan sekarang juga kita dihebohkan, disuruh hati-hati dengan hepatitis akut yang sudah menyerang di berbagai negara dan di Indonesia pun sudah masuk. Ya, saya pun baru tahu kalau hepatitis itu ada sampai E dan sekarang yang terakhir ini disebut hepatitis F. Ya, oleh karena itu sebenarnya bagi kita tidak perlu takut. Saya mau katakan bahkan mau penyakit, mau keuangan, mau apapun juga, hanya yang kita perlukan hanya satu saja. Tambah jam doa maka semuanya aman. Sayangnya ketika kita berbicara doa padahal kan hanya duduk mata merem ngomong, ya kan? Kan sama aja kan dengan ngomong di kafe. Herannya ketika kita diajak untuk berdoa menambah jam doa, sukarnya luar biasa. Kenapa? Hanya masalah dosa. Ketika kita masih mencintai hal yang lain, maka kita tidak akan betah bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mau meninggalkan segalanya, maka kita akan betah. Oleh karena itu, para murid, Yesus memanggil para murid, katakan tinggalkan segalanya, ikut aku. Oleh karena itu, para murid bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus terus-menerus. Coba Anda bayangkan kalau para murid tidak meninggalkan segalanya, kekayaannya masih dimiliki, semuanya masih dimiliki, maka mereka akan datang dan pergi, akan terus seperti itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menyadari bahwa kemajuan seseorang, kemajuan gereja juga bukan dinilai oleh penampilan jasmaninya. Gereja yang besar juga bukan dinilai bahwa itu pasti maju, oh tidak. Yang dinilai adalah apakah kita semakin hari menanggalkan keinginan-keinginan dunia kita dan lebih menginginkan Tuhan atau tidak. Itu saja. Penilaian kita semakin rohani atau semakin tidak rohani, hanya itu saja. Dan ini penting, kembali ini penting. Kenapa? Yesus hanya datang untuk menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh merindukannya. Nah, kalau sudah sampai di sini kan kita harus hati-hati.
Karena banyak orang Kristen tetapi sungguh-sungguhkah mereka merindukan Tuhan? Atau hanya sekedar agama? Ya. Kalau kita memperhatikan YouTube, maka kita akan kaget dengan banyaknya petobat-petobat baru yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini pertanda apa? Ya, ini pertanda apa? Luar biasanya ya. Terjadi juga orang-orang Kristen yang menyangkal imannya, dan herannya kata-katanya, mukanya semakin mengerikan ketika meninggalkan kekristenan. Tetapi yang masuk Kristen kok bisa semakin cerah. Ya. Sehingga Denny Siregar mengatakan kita rugi. Ayo barter lagi aja. Ya. Kita rugi. Kok yang mulus-mulus yang masuk Kristen dikatakan. Yang jelek-jeleknya kok kepada kami semua. Ya. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan, saya mau katakan, ingat ada pergerakan pimpinan Roh Kudus untuk kebangunan rohani. Jangan menganggap semuanya tenang-tenang saja. Terjadi pergerakan yang kemungkinan kita tidak tahu, tetapi pergerakannya ini sangat cepat, sangat dahsyat. Kita harus mengikuti itu. Nah, mari kita lihat sekarang. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Bukankah ini sedang terjadi sekarang? Bahwa banyak orang-orang asing akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar menggabungkan, Anda perhatikan orang-orang yang baru. Ya, mereka akan masuk lebih dalam lagi untuk melayani Tuhan, dikatakan. Kita mempunyai banyak orang Kristen yang hanya sekedar datang, tetapi orang-orang yang baru, orang-orang yang menggabungkan diri dengan Tuhan ini, mereka bukan hanya sekedar menggabungkan. Mereka tidak puas hanya sekedar menjadi orang percaya dan diselamatkan. Tetapi mereka akan melayani Tuhan. Berarti akan terjadi percepatan, peningkatan kerohanian dari orang-orang yang baru ini. Kalau kita yang sudah lama ikut Tuhan tidak meningkatkan kerohanian kita, lucu nanti kita yang akan dipimpin oleh orang-orang yang baru ini. Ya. Walaupun Tuhan memang sudah menyebutkan yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang saya mau katakan jangan kita menggenapi itu. Ya, kita yang sudah lebih dahulu harus lebih lagi. Ya. Itu menjadi pemicu kita ayat itu supaya kita itu lebih bersemangat. Sama dengan ayat ya roh memang penurut, daging lemah. Ya, ya Tuhan kan tahu, Tuhan sendiri yang katakan kok. Makanya wajar aku doa ketiduran terus. Maunya sih tidak tidur. Maunya doa. Tapi apa daya. Roh penurut, daging lemah. Nah, jadi ayat itu bukan untuk membenarkan diri kita hidup dalam kelemahan. Ayat itu menjadi perhatian kita. Ya, bahwa kita harus hati-hati dengan kedagingan kita. Nah, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Saya percaya doa kita di akhir zaman ini seharusnya sudah beralih daripada doa untuk mencukupi kebutuhan kita. Yang harus kita doakan sekarang adalah kebangunan rohani supaya terjadi. Karena banyak keluarga kita yang tidak mau bertobat walaupun kita ajak pergi ke gereja. Ya. Bagaimana supaya mereka bertobat? Ketika kebangunan rohani terjadi, akan banyak orang-orang yang keras hatinya akan menjadi lembut. Ya. Yusuf Roni pernah memberikan perumpamaan seperti ini. Bebek itu semuanya biasanya dimasukkan ke dalam kurung atau pagar-pagar semua. Ya, bebek.
Tetapi ketika hujan deras, dikatakan, bebek ini yang gerakannya terbatas. Ketika hujan deras dan banjir terjadi, maka bebek ini dengan sendirinya akan mengalami kemerdekaan. Sidang jemaat, bahwa keluarga kita yang terikat pun demikian. Sukar untuk dilepaskan, tetapi ketika hujan roh itu dicurahkan, banjir roh itu terjadi, dengan sendirinya kemerdekaan akan terjadi. Oleh karena itu saya mau katakan, lebih penting keluarga kita diselamatkan. Oleh karena itu berdoalah sungguh-sungguh supaya kebangunan rohani terjadi dan keluarga kita diselamatkan. Daripada hanya berdoa, berkati, cukupkan, tidak salah. Tetapi saya katakan lebih penting jiwa-jiwa diselamatkan. Itu saja. Ya. Nah, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Bukan hanya untuk melayani, walaupun melayani sudah hebat. Untuk mengasihi nama Tuhan, dikatakan. Untuk mengasihi nama Tuhan. Mengasihi. Apakah dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah sampai dalam tingkat mengasihi? Ketika kita mengasihi, maka kita dalam ibadah itu bukanlah menjadi beban. Ketika kita mengasihi dalam menyediakan waktu, itu tidak menjadi beban. Ketika kita mengasihi dalam memberikan keuangan kita pun, menggunakan keuangan kita pun, itu tidak menjadi beban. Tetapi ketika kita hanya sekedar beribadah tanpa mengasihi Tuhan, maka di sanalah akan terjadi gerutu demi gerutu. Kita tidak bisa melakukannya dengan bebas, dengan bersukacita, dengan ucapan syukur, dengan pengorbanan, tidak akan bisa. Karena pada dasarnya manusia itu egois. Kalau tidak dijadikan ciptaan yang baru oleh Tuhan, manusia tidak bisa mengubah kodratnya sendiri yang adalah egois. Ya. Hanya Tuhan dengan ajarannya yang memperkenalkan kasih yang baru, yang tidak dimiliki dunia, yaitu kasih agape. Kasih yang lain dunia memiliki, mau kasih eros, ya segala macam, dunia memiliki. Tetapi kasih agape hanya bisa didapatkan ketika Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Ya. Oleh karena itu di sini bukan hanya menggabungkan diri, bukan hanya melayani Tuhan, tetapi meningkat lagi mengasihi Tuhan. Nah, kita ada di mana? Kita ada di mana? Mengasihi. Saya membayangkan atmosfer mengasihi. Tentunya tidak ada kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan. Tentunya tidak akan sampai perpecahan dan saling mengata-ngatai. Mengasihi. Saya membayangkan atmosfer mengasihi ini akan membuat Tuhan betah tinggal berlama-lama. Saya membayangkan itu yang terjadi. Dan kalau Tuhan betah berlama-lama, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau ada di dekat Tuhan. Ya. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Berarti melayani Tuhan tidak secara otomatis akan menjadikan kita hamba. Ya. Karena hamba itu sudah tidak punya keinginan dan tidak berkuasa dengan keinginannya sendiri. Hamba sepenuhnya 100% tunduk kepada tuannya. Dan tentunya ini sukar.
Karena itu kalau saya bayangkan saya ketawa sendiri walaupun ini salah. Karena itu orang Kristen itu langsung mau meningkat, tidak mau jadi hamba jadi anak. Kalau tidak melewati tahap hamba, maka kita akan menjadi anak yang kurang ajar. Ya, harus menjadi hamba terlebih dahulu. Alkitab katakan menjadi hamba, kalau anak itu kalau orang Yahudi sampai umur 13 itu ada di bawah pengasuhan dari hamba yang senior di rumah itu. Tetapi ketika sudah 13 tahun, maka mereka akan dipimpin sendiri oleh orang tuanya. Akan diajar sendiri oleh orang tuanya. Dan inilah yang disebut sebagai anak. Ya. Kita tidak pernah dilatih untuk menjadi hamba, maunya langsung loncat menjadi anak. Sehingga Anda perhatikan banyak orang Kristen yang mengaku sebagai anak Tuhan tapi kurang ajar. Karena itu, karena mereka tidak pernah dilatih untuk menjadi hamba atau melewati tahapan hamba ini. Seandainya di dalam kekristenan sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang melewati tahap sebagai hamba, akan sangat luar biasa jadinya kekristenan kita. Ya. Di sini penting kita memahami ini, menggabungkan diri dengan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Memelihara hari Sabat. Bagi orang Yahudi, Sabat adalah hari Sabtu. Tetapi kita, orang Kristen, Sabat kita sejak Yesus bangkit, maka kita mengganti ibadah kita hari Minggu. Tidak ada yang salah karena sebenarnya yang penting itu esensinya, ya, bukan harinya, tetapi esensinya. Kalau kita perhatikan, kita ini kalah sama orang-orang Islam. Ya, Anda perhatikan, sesibuk apapun orang-orang Islam, kalau hari Jumat mereka berani tutup atau minimal mereka berhenti untuk beribadah. Tetapi kita seringkali melewatkan dan berpikir masih ada hari Minggu yang akan datang. Nah, Anda kembali jangan remehkan. Kenapa? Ketika saya dulu saja sekitar tahun 2010, 2005 lah. Ketika saya melayani di Pekalongan, ibadah pertama. Tiba-tiba setelah saya khotbah itu sebagian besar mereka pulang. Kemudian saya tanya kepada pendetanya, kenapa kok sebagian pulang? Dan dia katakan, ya Pak, karena mereka kerja kepada orang Islam. Dan orang Islam membuat hari Minggu itu tempat kerjanya tetap buka, hari Jumat libur. Yang saya mau katakan, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita tidak berdoa untuk kebangunan rohani, maka hal ini akan menyebar kemana-mana. Sidang jemaat, jangan remehkan apa yang kelihatannya hanya setitik ini. Jangan remehkan. Ini semua disebut pergerakan yang akan menyebar. Demikian juga kebangunan rohani juga disebut pergerakan. Jangan remehkan ketika satu orang sudah berdoa sambil meratap, menghabiskan malam demi malamnya untuk meratap kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, ini pun akan menyebar kepada orang-orang sekitarnya. Dan ketika satu gereja mungkin mengalami kebangunan rohani, jangan remehkan karena ini pergerakan. Ini akan menyebar juga ke gereja-gereja yang lain.
nantinya. Sidang jemaat, ini waktu-waktu yang jahat. Banyak orang hanya tanpa sadar berpikir, yang penting aku sehat, yang penting aku cukup. Sudah, tidak perlu bingung. Oh tidak. Kedepannya Anda akan terkena dampak juga. Anda akan terkena dampak juga. Ya. Oleh karena itu ini adu cepat. Adu cepat. Siapa yang startnya lebih cepat, ada kemungkinan menangnya itu lebih besar. Ya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Menajiskannya. Kalau kita perhatikan tentang Sabat di sini dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13 dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Ya. Bukit itu berbicara tentang perjalanan yang sukar. Kan sukar kan untuk naik bukit. Tetapi di sini dikatakan, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Ya. Tuhan akan memberikan kemudahan. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Dengan kendaraan kemenangan kita akan mengalami kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Perhatikan, bukan makannya saja yang harus kita perhatikan, tetapi yang kita harus perhatikan kata milik pusaka. Ini seandainya makanan, ada makanan level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Yang terbaik itu yang Tuhan sediakan. Tetapi seringkali orang-orang itu mengatakan begini. Kekristenan kok hanya yang jasmani saja yang dipikir. Seharusnya kan yang rohani. Tetapi saya berpikir begini. Pernyataan itu tidak salah, tetapi saya berpikir begini. Kalau orang yang tidak memperhatikan hal yang rohani saja bisa diberkati Tuhan karena mengikuti hukum-hukum yang tertulis, apalagi kita yang membangun manusia roh kita dan mempunyai kepekaan bukan hanya untuk mengikuti aturan yang tertulis, tetapi mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bagaimana mungkin tidak diberkati lebih daripada hanya yang bergerak dalam hal yang jasmani saja. Ya. Hati-hati dengan roh agamawi yang akan membuat kita miskin dan kekurangan. Bahkan saya ngeri ketika orang-orang sudah mempunyai roh agamawi. Beberapa hari yang lalu seorang hamba Tuhan besar yang pernah diangkat oleh Tuhan ke surga dan kemudian turun terkenal dengan mujizat kesembuhan melalui minyak urapan dan perjamuan kudusnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena seorang atlet nasional saja mengatakan ketika rumahnya dipenuhi dengan tikus, maka hamba Tuhan ini datang ke rumahnya dan mengurapi minyak dan mengusir tikus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak malam itu juga terus dan seterusnya di rumahnya tidak ada tikus.
Tetapi ketika hamba Tuhan ini meninggal, masih saja ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan. Dan ini menunjukkan kata-kata yang jahat juga, kata-kata yang tidak mengerti apa-apa. Katanya minyak urapannya dahsyat, kenapa kok tubuhnya tidak diurapi minyak sendiri dan tetap hidup untuk selama-lamanya? Loh, ini kata-kata jahat, tapi kata-kata yang juga tidak penuh dengan pengetahuan. Karena ingat, karunia hanya bisa dipakai untuk orang lain, untuk membangun, untuk memberkati orang lain. Kalau saya punya karunia kesembuhan, saya hanya bisa mendoakan orang sakit itu akan sembuh. Tetapi untuk saya sendiri, karunia itu tidak bisa bekerja. Kalau saya sakit, saya harus hidup dengan membangun manusia roh saya sendiri. Saya hidup dengan firman yang tertulis ini. Saya mendeklarasikannya, saya mempercayainya, dan firman ini akan bekerja dalam tubuh saya. Tetapi karunia kita miliki untuk memberkati orang lain, bukan untuk dipakai diri sendiri. Dan saya katakan kepada hamba Tuhan ini, sudahlah, orang sudah yang mati, ingat yang baik-baiknya. Oh, tapi tidak bisa Pak, segala macam. Kok seperti ini? Betul katanya hamba Tuhan, Bapak Jerry Lubis, tentara yang paling kejam itu adalah tentara Kristen. Maksudnya apa? Dia bilang, ketika ada saudara kita yang jatuh bukan diangkat tetapi malah diinjak-injak. Ini ngeri pernyataan seperti ini. Ya, kembali kepada pembacaan kita. Nah, lihat di sini kembali bahwa ketika kita menghargai hari Sabat Tuhan, bahkan sampai dalam taraf mengatakan dan tentunya mengalami hari Sabat itu adalah kenikmatan. Bisa dibayangkan kenikmatan. Berarti kita itu sangat senang dengan hari Sabat ini. Sehingga itu sampai menguasai manusia batinia kita. Itu nikmat namanya. Apakah ketika kita menghormati hari Sabat dengan beribadah, kita sampai dalam kenikmatan seperti itu? Kalau sudah sampai nikmat, berarti kita akan lupa segalanya. Tidak akan selalu lihat jam. Ya. Kok lama ya? Kok lama ya? Lihat jam. Bu, jangan dilihat di bawah. Lihat dari ke atas sekali. Supaya pengkorbannya semakin cepat selesainya. Ya kan? Tidak nikmat. Dan kemudian ketika ibadah tidak nikmat. Jangan sampai nikmatnya sampai ketiduran. Ya. Nikmat sambil berjaga-jaga. Ya. Ibadah saja tidak nikmat. Kemudian merasa heran. Aku kok ngalami ini ya. Padahal sudah melayani Tuhan. Padahal sudah melakukan ini untuk gereja, untuk ini dan sebagainya. Kok tetap aja ngalami seperti ini. Badanku sakit-sakitan, keuanganku tidak beres. Pertanyaannya, apakah sudah sampai dalam kenikmatan? Ini loh, kenikmatan. Ya. Saya akan tidak bahas panjang hal ini karena nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Kembali kepada pembacaan kita. Yesaya 56. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 bagian terakhir mengatakan yang berpegang kepada perjanjianku. Berpegang. Bukan dipegang oleh perjanjianku, tetapi berpegang. Ini sama saja dengan teguh dengan pengakuan iman kita. Ya, di dalam kitab Ibrani. Yang berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ya. Walaupun firman yang kita percayai belum terjadi. Keadaan kok tidak sama dengan firman yang kita akui ini. Tetapi
Ketika kita terus berpegang teguh pada firman itu, maka Tuhan akan berkarya. Ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Sidang jemaat, doa itu bukan beban. Doa itu harus menjadi kesukaan dan mendatangkan kesukaan. Ternyata orang yang dibawa Tuhan digerakkan untuk berdoa, ini sudah mengalami seleksi. Ya, orang yang bergabung meningkat lagi melayani Tuhan, meningkat lagi mengasihi Tuhan, meningkat lagi menjadi hamba Tuhan, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang disiplin dalam beribadah, saya katakan disiplin di sini semuanya yang memelihara hari Sabat, saya sederhanakan dengan disiplin beribadah. Ya, memelihara itu kan butuh kedisiplinan dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mempunyai firman dan mempercayainya. Baru orang-orang seperti ini yang Tuhan akan pimpin untuk berdoa dan mengalami kenikmatan dalam doa. Senang berdoa. Senang berdoa. Yang akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Dikatakan. Kalau kita loncat ke ayat yang bagian terakhir di ayat yang ke-7. Sebab rumahku, gunungku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bahwa dengan berdoa saja, maka kita mempunyai kuasa untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang akan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Hanya dengan doa saja, ketika nantinya Tuhan hadir, maka berbagai bangsa akan datang ke tempat itu. Jangan remehkan kembali gunung doa ini atau rumah doa ini. Yuk kita lihat di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel 34. Ayat yang ke-26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Perhatikan ayat ini sangat luar biasa. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Gunung Tuhan. Perhatikan ketika Musa mendapat perintah dari Tuhan supaya mengajak seluruh umat Tuhan naik ke atas gunung Tuhan. Maka Tuhan melalui Musa mengatakan, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Tanpa kekudusan, dengan berbagai alasan, kita akan menjauh dari Tuhan. Ya. Apakah Anda mengatakan lagi tidak mood, lagi males? Sebenarnya pada intinya, manusia rohmu merasa tidak layak untuk ada di dekat Tuhan. Sebenarnya manusia rohmu merasa takut untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menguduskan diri untuk Tuhan, maka mereka akan semakin dekat. Dikatakan bangsa Israel mengatakan, Musa, engkau saja yang naik. Karena kalau kami yang naik, maka kami akan mati. Ya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, dan Musa masuk lebih dalam lagi
ke dalam awan kemuliaan Tuhan itu. Bangsa Israel yang selalu menggerutu, yang hidup di dalam dosa mereka. Mereka takut untuk mendekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Mereka sadar semakin dekat mereka dengan Tuhan, dengan dosa-dosa mereka, mereka akan mati. Tetapi Musa yang sudah menguduskan diri, dia masuk lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Bahwa jangan heran, kenapa sukar untuk mengajak orang untuk berdoa. Atau bahkan orang-orang tidak mempunyai kehidupan doa yang sampai dalam taraf kenikmatan. Berarti dekat sekali dengan Tuhan. Karena sebenarnya yang membuat mereka malas adalah tanpa sadar manusia batiniah mereka mempunyai kesadaran yang lebih daripada logika kita. Manusia batiniahnya merasa takut, tidak enak untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Padahal ini yang Tuhan janjikan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Ini loh kehendak Tuhan bukan hanya memberkati kita. Tetapi kehendak Tuhan adalah menjadikan kita berkat bagi orang lain. Bagaimana supaya menjadi berkat? Engkau harus tinggal di sekitar gunung Tuhan. Engkau harus hidup di dalam doa. Engkau harus hidup dekat dengan Tuhan. Baru nanti engkau akan jadi berkat. Bahkan kalau mau jujur, bukankah banyak pendeta yang bisa menyampaikan firman Tuhan? Tetapi Anda bisa menangkap melalui perkataan-perkataannya. Orang ini dekat dengan Tuhan atau tidak? Itu loh. Ini sangat luar biasa. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Tuhan akan menjadikan umatnya yang berdoa menjadi berkat. Tuhan akan menjadikan umatnya yang mendekat kepada Tuhan untuk menjadi berkat. Yesus tidak berkata kepada seluruh orang yang berbondong-bondong untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Tidak. Yesus hanya berkata kepada para murid, orang yang dekat dengan dia. Hanya kepada orang yang dekat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Sidang jemaat, Tuhan tidak pernah terlambat. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan mencurahkan hujan berkat, dikatakan. Anda bisa artikan berkat ini apakah berkat keuangan, berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat pemulihan, keharmonisan rumah tangga. Itu berkat. Pada waktunya. Artinya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan mencurahkan hujan berkat, dikatakan. Supaya kita pada akhirnya menjadi berkat. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Ini rencana Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan bagi umatnya yang adalah rencana kecelakaan. Tidak ada. Masa depan yang cerah, penuh pengharapan. Kalau saya sederhanakan, rencana berkat. Itu aja. Rencana berkat. Sebenarnya, bukankah mudah mempercayai bahwa Tuhan itu
lebih menginginkan kita diberkati daripada mengalami hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan baik. Kenapa? Karena Tuhan setia. Bayangkan, Tuhan baik, Tuhan setia. Setia artinya menepati apa yang dikatakannya. Loh, ini pribadi Tuhan yang tidak mungkin berubah. Sehingga sepatutnya kita mempercayai. Orang yang sukar untuk mempercayai bahwa kita ini pasti diberkati dan akan menjadi berkat, berarti orang itu tidak mengenal Tuhan dengan dekat. Mereka hanya ikut-ikutan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan dengan dekat, ya, maka kita akan mempercayai. Tidak mudah dan tidak mungkin untuk bisa mempercayai seseorang 100% kalau engkau tidak pernah berbicara dengan orang itu. Tidak punya waktu yang banyak untuk bersekutu. Tidak mungkin. Anda hanya bisa percaya 100% kepada seseorang ataupun kepada Tuhan kalau engkau selalu bersekutu dengan orang tersebut atau bersekutu dengan Tuhan. Baru Anda bisa mempercayai. Ya. Kembali kepada pembacaan kita, kitab Yesaya tadi. Ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Dari ayat ini kita lihat, tidak semua persembahan diterima oleh Tuhan. Ya. Dan tentunya kita jangan kepedean. Ya. Kalau bukan aku, tidak mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau bukan karena persembahanku, tidak mungkin pendeta itu bisa hidup. Jangan kepedean. Karena di sini kita melihat bahwa tidak semua persembahan ternyata diterima oleh Tuhan. Ya. Kemudian, ketika kita menggabungkan diri pada Tuhan, meningkat melayani Tuhan, meningkat mengasihi Tuhan, meningkat menjadi hamba Tuhan, meningkat suka dengan hari Sabat, disiplin, mempunyai disiplin di dalam beribadah, berpegang pada firman Tuhan, maka tanpa disuruh pun kita mempunyai keinginan untuk memberikan persembahan. Perhatikan di sini. Tanpa disuruh, kita akan memberikan persembahan. Ingat ketika kita pacaran atau suami istri yang tetap mengasihi, saling mengasihi. Kan enggak usah disuruh, enggak usah diminta kan. Seringkali kita mengerti apa yang dibutuhkan pasangannya, mengerti apa yang diinginkan pasangannya, tanpa diminta, tanpa disuruh, kita akan berinisiatif untuk memberi. Demikian pula ketika hubungan kita dengan Tuhan benar, maka kita yang berinisiatif untuk memberi. Jadinya tidak tengkar lagi soal perpuluhan boleh atau tidak dan sebagainya. Tingkat kita bukan perpuluhan. Tingkat yang diinginkan Tuhan seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Tidak usah berangan-angan mati bagi Tuhan. Kalau masih hal yang sedikit, masih hitung-hitungan. Tidak usah yang muluk-muluk. Tetapi saya mengatakan, seberapa besar tingkat kasihmu kepada seseorang atau tingkat kasihmu kepada Tuhan akan kelihatan kok dari perhatian, dari pemberian. Kelihatan.
Anda bisa bayangkan suami istri yang selalu mengatakan suaminya, sungguh mati, makanya mati duluan. Sungguh mati, aku mencintaimu, Dek. Tapi gajinya disembunyikan di kaos kakinya. Tapi istrinya, pacarnya dibiarkan kelaparan. Bukankah ini gambaran juga dari orang-orang percaya? Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan membenci Tuhan. Semuanya mengatakan mengasihi. Tetapi saya mau katakan tingkat mengasihimu akan kelihatan melalui apa yang kau lakukan. Hati-hati di sini. Kalau manusia saja bisa menilai tingkat kasih kita kepada Tuhan, jangan berpikir Tuhan tidak tahu tingkat kasih kita kepadanya. Ya. Sungguh hari-hari ini kita sungguh harus hati-hati dengan kerohanian kita. Saya mau katakan persiapkan diri kita untuk mendatangkan kebangunan rohani, atau persiapkan diri kita juga untuk kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap. Itu saja. Karena keadaan ke depannya tidak akan menentu. Ya, tidak akan menentu. Tidak bisa ditebak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti pimpinan Roh. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti pimpinan Roh. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku. Mau berbicara gereja sebagai di dalam gedung gereja ini disebut rumah doa. Bagaimana bisa disebut rumah doa bagi segala bangsa kalau tidak ada yang berdoa dan suka berdoa? Tidak ada kegiatan doa. Tubuh kita adalah bait Allah, disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Bagaimana bisa disebut tubuh ini adalah bait Allah yang disebut rumah doa? Kalau tubuh ini tidak dibawa atau tidak membawa kita menjadi pendoa-pendoa. Berarti, apakah mungkin kita bisa disebut sebagai orang yang menipu diri sendiri? Kita mengatakan diri kita adalah rumah doa, tetapi kita tidak pernah berdoa. Ya. Saya kembali menekankan, ini waktu-waktu yang penting, sungguh-sungguh Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan remehkan pernyataan Bill Gates. Ya. Jangan remehkan. Karena bisnis penyakit, saya katakan penyakit ini bisnis. Ya kan? Penyakit ini bisnis. Ya. Jangan remehkan. Ketika dia mengatakan seperti itu, dia orang yang punya uang. Berarti dia punya rencana. Dia seorang ekonom yang luar biasa. Di mana dia akan mendapatkan keuntungan. Jangan remehkan pernyataan ini. Tingkatnya bukan tingkat RT, dia mempengaruhinya memang. Dia tingkatnya seluruh dunia. Jangan remehkan pernyataannya yang mengatakan hati-hati dengan pandemi selanjutnya yang akan jauh lebih dahsyat 10 kali lipat lebih dibandingkan COVID-19. Kalau COVID-19 bisa membuat gereja tutup, ekonomi hancur, perusahaan hancur, bagaimana kalau 10 kali lipat dari itu? Bukankah cara satu-satunya adalah demonstrasi kuasa Tuhan? Sidang jemaat, semuanya butuh perencanaan. Ketika saya melayani di Surabaya, saya dijamu seorang pengusaha dan dia bersaksi. Bapak tahu, 5-6 bulan pandemi COVID awal-awal, usaha saya selalu rugi di atas 1 miliar. Bersyukur
saya masih punya tabungan. Dikatakan. Berarti kedepannya juga setiap orang yang tidak punya perencanaan, hati-hati. Mau perencanaan secara jasmani ataupun perencanaan secara rohani yang terlebih penting. Karena secara rohani rencana Tuhan adalah aku akan menjadikan engkau berkat. Tetapi apakah kita ada di dalam rencana Tuhan? Ya, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu kitab Yeremia mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah dalam kebijaksanaannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Tetapi orang kalau mau bermegah, dikatakan, hendaklah dia bermegah karena memahami, saya mau tambahkan, memahami jalan-jalanku dan mengenal aku. Kebijaksanaan bisa hilang. Tadi malam istri saya menunjukkan ketika satu buku, satu halaman di mana saya pernah blank. Ya, jadi password saya, kode saya untuk buka HP itu bisa lupa. Anda bisa bayangkan. Ayat yang begini banyak saya bisa hafal, itu hanya buat tanda seperti ini, lupa. Saya tulis di buku. Bisa-bisa. Mana? Istri saya tadi malam tunjukkan saya. Masa hanya untuk buka HP saya harus doa. Dan itu sungguh butuh dua hari kalau tidak salah. Saya berdoa. Tiba-tiba tanpa sadar saya ambil HP saya. Ini kebuka. Ya, yang saya mau katakan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Tuhan pencet otaknya sedikit aja, lupa, blank. Orang kaya dikasih COVID aja banyak yang bangkrut. Jangan bermegah. Jangan bermegah. Kekuatan. Saya katakan umur 50 seperti ini. Adi Rai pun mengatakan untuk olahraga angkat besi kekuatan tidak berkurang. Tetapi persendian sakit semua. Ya. Apanya yang mau dimegahkan? Tetapi ketika mengenal Tuhan, semakin lama engkau semakin mengenal Tuhan. Semakin engkau kuat, semakin engkau damai, semakin engkau bersuka cita. Itu tidak akan pernah berkurang. Pilih yang utama, tempatkan yang utama pada tempat yang tepat. Ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Ini orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sudah ada di dalam tawanan. Tuhan menghimpunkan lagi. Dan kemudian aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Yang tercerai-berai dihimpun, kemudian dari yang terhimpun itu Tuhan akan tambahkan. Ini terjadi ketika orang-orang datang ke gunung Tuhan untuk berdoa. Ini terjadi ketika rumah Tuhan menjadi rumah doa. Tidak ada kebangunan rohani di seluruh dunia dan di berbagai waktu yang tidak didahului oleh orang-orang yang berdoa. Ketika Tuhan mau mengadakan kebangunan rohani, maka Tuhan akan menaruh bebannya kepada mungkin 1 orang, 2 orang. Kemudian mereka akan membicarakannya kepada orang lain. Dan mereka cocok mempunyai keinginan yang sama. Dan kemudian mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul walaupun sedikit. Kemudian Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan lagi. Tuhan akan tambahkan lagi. Dan kebangunan rohani terjadi. Saya mengharapkan tempat ini juga akan menjadi tempat di mana titik api itu
dinyalakan oleh Tuhan. Dan titik api ini akan menyebar. Saya ingat perkataan papi sebelum meninggal. Saya berkata, papi tahu kalau papi akan dipanggil Tuhan. Dan papi, ini saya berbicara di kamar sama papi. Dan papi katakan, ya papi tahu. Karena papi sudah bermimpi, dia katakan. Bahwa mami bersama mami ada api kecil di depan papi mami. Dan kemudian api ini menjalar semakin besar dan kemudian papi pergi. Dan kemudian papi, saya katakan, papi doakan Yusa. Kemudian tidak lama kemudian papi mengalami kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Itu hanya jalan-jalannya aja. Tetapi kami dengan tenang sudah berbicara itu. Dan papi katakan, papi tahu. Papi tahu. Saya percaya bahwa api ini juga akan dimulai di tempat ini. Saya percaya itu akan terjadi dan segera terjadi.